Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Haba Alu, NIM 1703030028, kelas A reguler pagi semester 7 dari jurusan Sosiologi FISIP Pondok Kupang. Di video ini, saya akan menjelaskan tugas saya yang ke-11 pada mata kuliah Sosiologi Terapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesenjangan digital. Bab 1, teori dari kesenjangan digital. Reproduksi dan konfigurasi ulang ketidaksetaraan teknologi digital, hubungan sosial dan kesenjangan digital. Bagi banyak orang di seluruh dunia, luasnya teknologi digital apakah dialami sebagai kehadiran atau ketidakhadiran signifikan. Aspek yang membedakan teknologi digital adalah bahwa itu merupakan artefak dan media komunikasi yang disebut silverstone dan hybris. Artikulasi ganda ini penting untuk menilai ketimpangan di masyarakat jaringan yang diaktifkan secara digital. Ini bukan hanya penataan jaringan teknologi dan kemampuan untuk mengakses dan menggunakannya yang memberikan kontribusi faktor ketidaksetaraan, tetapi juga menyediakan akses ke informasi dan ranah publik yang merupakan sumber daya utama dalam masyarakat informasi. Secara keseluruhan, istilah pentingnya teknologi terletak pada cara yang ada, tertanam dalam hubungan produksi dan arus informasi, dan masuk caranya mendukung partisipasi. Pemanfaatan teknologi di dalam proses ekonomi, politik, dan sosial budaya masyarakat. Ketidaksamaan, seseorang dapat memulai atau menilai pentingnya pengucilan dari sosial jaringan berbasis teknologi digital ketika seseorang melihat bahwa itu adalah penggunaan teknologi dalam hubungan sosial yang menghasilkan ketimpangan. Bisa dilihat bahwa penyertaan ke dalam jaringan yang diaktifkan secara digital adalah signifikan dalam hal peluang yang dimiliki oleh seseorang untuk terlibat dalam kehidupan ekonomi dan untuk berpartisipasi kehidupan politik, sosial, dan budaya. Penyematan teknologi digital di sosial budaya perubahan dan di sosial ekonomi proses demokrasi dan bentuk budaya terwujud dan dialami secara tidak merata dan berbeda oleh orang-orang di seluruh dunia. Perkembangan diferensial dan penggunaan teknologi digital dalam konteks ketimpangan global menciptakan dinamika yang menghasilkan bentuk-bentuk baru kemiskinan dan eksklusi serta memproduksi ketidaksetaraan yang ada dan divisi sosial. Ketimpangan saat ini dan perpecahan dan dalam informasi dan masyarakat berjejaring sering dianggap sebagai kesenjangan digital. Ide tentang pembagian digital adalah titik awal yang berguna mengeksplorasi dinamika ketimpangan dalam budaya informasi. Les dan Castells berpendapat bahwa kesenjangan digital melampaui batas mereka yang memiliki akses ke internet dan mereka yang tidak memiliki akses. Dia menulis bahwa tingkat akses yang berbeda dan penggunaan layanan digital tanpa perpecahan mendasar terhadap sumber ketidaksetaraan dan pengucilan sosial yang ada dalam interaksi yang kompleks. Dimensi digital divide dapat dipahami sebagai dinamika inklusi dan eksklusi. Ini mengartikulasikan tingkat digital dan sumber daya lain yang dimiliki orang tersedia bagi mereka dan divisi sosial masyarakat. Artinya orang itu memiliki tingkat kesempatan yang tidak sama untuk mengembangkan tingkat kesempatan yang tidak sama, untuk mengembangkan keterampilan digital untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan memasuki pasar tenaga kerja. Meletakkan teknologi dalam dinamika sosial budaya, perubahan dan ketidaksetaraan, pendekatan pembentukan sosial untuk teknologi mengatasi cara ini
cara di mana teknologi tertanam dalam hubungan sosial, menempatkan dinamika kesenjangan digital di global kapitalisme informasi, inovasi teknologi digital bersamaan dengan globalisasi, neoliberalisme, dan konsumerisme sedang menghasilkan transformasi sosial mengantarkan apa yang oleh beberapa komentator disebut sebagai masyarakat informasi. Dalam perubahan jaringan dan masyarakat informasi, ada kontinuitas dalam perekonomian itu masih berdasarkan kapitalisme. Penggunaan digital teknologi dalam kegiatan ekonomi terletak di dalam kapitalisme global, yaitu berdasarkan jaringan, proses, dan pola produksi konsumsi, organisasi kehidupan sosial dan ekonomi yang berjejaring ini difasilitasi oleh infrastruktur digital untuk ekonomi dan masyarakat informasi. Terbentuknya kondisi ketimpangan baru mengikat konteks ketidaksetaraan jaringan. Perluasan definisi pembagian digital adalah salah satu yang membahas aspek multidimensi ketidaksetaraan di era digital. Pendekatan multidimensi mencakup dinamika posisi sosial ekonomi, lokasi geografis, etnis, dan bahasa, serta kapasitas pendidikan dan literasi digital. Ini dinamika semakin rumit di tingkat global, di mana internet lebih rendah penetrasi di negara berkembang, meskipun ini bisa tidak merata di dalam negara-negara ini. Dikombinasikan dengan perubahan cepat berbasis internet, paradigma teknologi mengharuskan negara-negara yang kurang berkembang harus melakukannya mengungguli ekonomi maju hanya untuk tetap di tempat mereka berada. Dengan demikian membina dan memproduksi ketidaksetaraan global. Yang berikut pada bab 2, teori pembagian digital, pandangan relasional tentang ketidaksetaraan, penelitian kontemporer tentang kesenjangan digital, dan keterampilan digital ditandai oleh bersifat deskriptif. Ketidaksetaraan dijelaskan menggunakan demografi sederhana dari individu yang memiliki akses lebih atau kurang komputer dan internet dan tingkat keterampilan digital yang berbeda. Itu penjelasan tentang perbedaan ini kurang mendapat perhatian. Salah satu alasan keadaan ini adalah dominasi individualistis gagasan tentang ketidaksetaraan seperti kebanyakan sosial, ilmiah, dan ekonomi yang investigasi penelitian kesenjangan digital bekerja berdasarkan apa yang disebut individualisme metodologis. Akses diferensiasi ke informasi dan teknologi TIK adalah terkait dengan individu dan karakteristik mereka, tingkat pendapatan dan pendidikan pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan etnis untuk menyebutkan sebagian besar yang penting. Ini adalah pendekatan yang bisa dilakukan dalam penelitian survei mengukur sifat dan sifat responden individu. Kemudian sumber daya dan teori apropriasi. Ada empat berikut ini adalah konsep inti dari teori ini. Yang pertama, sejumlah ketidaksetaraan kategori pribadi dan posisi di masyarakat. Yang kedua, distribusi sumber daya yang relevan dengan jenis ketidaksetaraan ini. Yang ketiga, sejumlah jenis akses ketik atau teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, sejumlah bidang partisipasi dalam masyarakat. Yang terakhir, penelitian tentang motivasi akses fisik, keterampilan, dan penggunaan. Sebelum akses fisik muncul keinginan untuk memiliki komputer dan menjadi terhubung ke internet, banyak dari mereka yang tetap berada di sisi yang salah. Kesenjangan digital memiliki masalah motivasi. Tampaknya ada tidak hanya punya yang tidak punya, tetapi juga ingin tidak mengingat teknologi digital. Dengan munculnya teknologi baru,
Masalah penerimaan dalam hal motivasi selalu tertinggi. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, banyak orang atau banyak member menjawab pertanyaan survei bahwa mereka tidak membutuhkan komputer atau koneksi internet. Ketika teknologi telah tersebar luas di masyarakat, motivasi untuk mendapatkan komputer dan menjangkau akses internet meningkat dengan cepat. Sekian yang dapat saya sampaikan pada tugas ke-11 mata kuliah Sosiologi Terapan. Salam, selamat malam. Terima kasih.